digunakan untuk area yang bisa dijangkau ke dalam bed. Contohnya wrist dan ankle. Dua itu aja yang bisa. Shoulder nggak bisa, kita nggak bisa masukkan ke dalam bed. Kemudian elbow juga sulit, maka hanya jari-jari dan baik itu di wrist maupun di ankle. Nah, pada paraffin bed ini kita biasa gunakan pada pasien dengan kasus misalnya seperti CTS atau rheumatoid arthritis, atau beberapa gangguan yang terjadi pada area persendian baik itu di wrist maupun di ankle. Entah itu otot pun juga bisa menggunakan paraffin bed. Jadi pada paraffin bed itu respon fisiologisnya adalah pertama berupa produksi panas. Jadi kondisinya tangan itu dicelupkan ke dalam bed. Nah, parafin itu adalah lilin yang dicairkan. Sehingga kalau nanti kalian kerja, baik itu di rumah sakit atau di klinik, atau kalian sendiri yang punya parafin, jadi sebelumnya itu parafin itu kalau misalnya kita cabut kabelnya, dia nantinya kalau kita diamkan lama akan membeku seperti lilin. Nah, kalau misalnya kita colokin lagi kabelnya, diamkan agak lama sampai memanas, maka nanti dia akan mencair. Nah, untuk suhunya ini untuk kondisi awal ketika kita mencelupkan tangan pertama ke parafin, suhunya itu adalah 12 sampai 13 derajat Celcius. Semakin jadi celupan pertama 6 detik, kemudian kita angkat 3 detik, celup lagi 6 detik, dilakukan 8 sampai 10 kali. Nah, suhunya tersebut lama-kelamaan akan menurun. Jadi sekitar 8 derajat Celcius. Nah, nanti kalau misalnya sudah 10 kali celup dan 10 kali angkat, kita diamkan sampai si lilin tersebut dingin. Jadi nantinya tangan kita akan dipenuhi oleh lilin dari parafinnya. Setelah itu nanti rasa hangatnya tersebut ini hanya sebatas di superficial aja, yaitu berkisar antara 2 sampai 3 derajat Celcius. Lalu ada efek yang kedua adalah efek sirkulasi. Nah, pada efek sirkulasi ini, maka temperatur di kulit ini akan semakin menurun, yaitu 15 sampai 20 menit. Kemudian pada kondisi tersebut, ini hanya sebatas efek sedatif, artinya rasa pada parafin ini hanya sesaat. Jadi sama halnya kalian seperti sedang minum obat kan hanya efek sedatif ya, nyerinya hilang. Nah, parafin juga sama. Jadi hanya sebatas nyeri yang ada pada jaringan tersebut atau pada tangan kita ini akan hilang. Nah, akan menambah ROM dan kekuatan otot jika kita melakukan ulekan. Tahu kan ulekan yang bukan yang ditumbuk ya, yang benar-benar diulek. Tipenya modelnya seperti itu. Jadi bagian bawahnya itu adalah namanya transducer. Jadi US ini adalah gelombang suara. US itu gelombang suara. Jadi gelombang suara pada US, di US itu fungsinya selain untuk US itu merusak sebenarnya, merusak dari jaringan. Jadi jaringan kita ini dirusak dulu sama US, kemudian inflamasi, setelah itu baru akan tumbuh jaringan baru. Tapi jangan mentah-mentah US fungsinya untuk merusak, kita salah penggunaan. Yang ada makin rusak. Ya, jadi kalau misalnya kita mau memberikan US, jangan seperti kita sedang akan ngulek ditekan.
US itu nggak seperti itu. Jadi hanya sebatas touch langsung aja seperti ini. Jadi nggak usah kalian tekan banget, karena nanti itu akan semakin merusak jaringan. Dan pada US itu ada efek heatingnya. Nah, beberapa pasien kalau belum ditekan, katanya belum terasa panasnya. Padahal kalau misalnya anggap aja ini transducer, okay. Ketika kita meneteskan atau menitikkan air di transducer, kalian nanti biasanya saya kalau skill lab paling kelompok 2 aja yang saya uji coba, nanti kalian lihat pada transducer kita tetesin air, pasang intensitas tinggi, pasang waktu intensitas aja deh, intensitasnya tinggi, maka kalian akan lihat air itu seperti mendidih. Kalian pernah masak air kan, ngelihat mendidih, ada gelembung-gelembung. Nah, itu uji cobanya lewat transducernya dulu dengan media air. Bayangkan itu kena ke tubuh kita. Rusak dong jaringan tubuh kita, panas. Oke, tapi itu nggak kerasa kalau secara langsung itu nggak terasa, tapi lama-kelamaan nanti akan semakin rusak. Maka ketika kita menggunakan US, kita harus tahu perhitungannya, nggak boleh asal. Mungkin kalian nanti ketika kerja akan sering mendengar, pasang US ya, waktunya 10 menit, waktunya 15 menit, pakai waktu yang 8 menit. Nggak bisa kita nembak waktu seperti itu. Semua ada hitungannya. Oke, kita harus tahu dulu yang ini. Kedalaman jaringan. US bisa digunakan untuk muscle, fat, dan tendon. Kalian yang misalnya ada sinusitis, mau dikasih US di wajah juga bisa. Ya, jadi silahkan kalau misalnya mau pakai US. US itu bisa untuk di bagian mana aja. Untuk kedalaman jaringannya, jika kurang dari 2 cm, kita menggunakan 3 MHz. Jadi nanti di alat di US itu ada 1 dan 3 MHz. Kalau 3 untuk yang kurang dari 2 cm. Misalnya adalah CTS. Ini kan kalau kalian lihat di area oris kalian, ini kan tipis sekali CTS. Nah, ini kedalamannya ada kurang dari 2 cm. Jika lebih dari 2 cm, kita gunakan 1 MHz. Contohnya otot upper trapezius, itu kan tebal, besar, dalam lagi kan. Ya, jadi lebih dari 2 cm. Atau otot extensor carpi radialis, gluteal, gastrok, hamstring, ya otot-otot yang kedalaman lebih dari 2 cm, maka menggunakan 1 MHz. Lalu pada ultrasound, dia memiliki pulse ratio. Nah, pulse ratio ini yang nantinya akan menentukan perhitungan waktu. Jadi beberapa alat itu ada yang menggunakan duty cycle, ada juga yang menggunakan pulse ratio. Maka kita harus tahu dulu pulse ratio dari pasien. Oke, kita lihatnya di sini aja. Nah, kalau pulse ratio yang akut, maka hitungannya adalah 1:4 atau 1:3. Nah, kalau kita mau ngitung waktu, perbandingan ini menjadi plus. Jadi 1+4 atau 1+3. Kalau untuk mau menghitung waktu nantinya. Oke. Untuk yang subakut, pulse rasionya adalah 1:2 atau 1:1. Dan kronik adalah 1:1. Oke, jadi nanti kalau kalian sudah berprofesi atau sudah masuk semester atas, semester
4 atau 5, 6, 7, 8, kemudian kalian sudah bekerja, gunakan rumus ini, perhitungan ini, atau paham ini semua untuk mengetahui dosis. Jadi saya harap sih nggak ada yang pakai dosis asal tembak 10 menit. Nah, kemudian kita lihat lagi adalah intensitas. Untuk yang akut, intensitasnya adalah 0,1 sampai 0,3. Kemudian subakut 0,2 sampai 0,5. Dan yang kronik adalah 0,3 sampai 1,0. Oke, ini adalah settingan di US-nya. Lalu perhitungan waktunya gimana? Nah, untuk perhitungan waktu ultrasound adalah 1 menit dikali area yang mengalami problem dikali pulse rasio. Misal 1 menit atau contohnya adalah Riyad datang kepada Hafiza dengan keluhan sprain ankle. Baru 3 hari. Oke. Berarti kalau baru 3 hari, kategorinya apa? Akut, subakut, atau kronik? Kalau baru, berarti yang mana? Akut, Bu. Oke, good. Akut, Bu. Akut ya, berarti kita harus tahu dulu terkait tentang yang akut. Berarti berapa lama waktu yang dibutuhkan Hafiza untuk mentreatment sprain ankle-nya Riyad? Oke, yang pertama sprain ankle dulu. Sprain ankle itu dalam atau tidak? Menurut kalian lebih dari 2 cm atau kurang dari 2 cm? Kurang 2 cm. Kurang 2 cm. Oke, good. Kurang dari 2 cm. Berarti settingan di US-nya kita gunakan 3 MHz. Kemudian tadi pegangan kalian adalah Riyad baru 3 hari, berarti masih akut. Nah, kita setting pulse rasionya Riyad adalah 1:4. Lalu intensitasnya Riyad adalah 0,1 sampai 0,3. Tinggal pengaturan waktunya. Nah, waktunya adalah 1 menit, berarti 1 dikali pada saat kita lakukan assessment, palpasi, pengecekan, titik nyerinya ada di berapa tempat. Kalau di 1 tempat, maka 1 kali 1. Dikali lagi 1:4 atau 1 plus 4, artinya 5. Berarti waktu yang kita lakukan untuk treatment Riyad adalah 1 kali 1 kali 5. Berapa tuh? Berapa 1 kali 1 kali 5? 5. 5, Bu. 5. 5, Bu. Kita melakukan treatment ke Riyad hanya 5 menit waktunya. Dengan intensitas yang rendah, yaitu hanya 0,1 sampai 0,3. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bayangin aja waktunya lama, US 10 menit misalnya. Intensitasnya tinggi lagi 1,0, padahal pasien tersebut masih kategori akut. Ya jadi rusak nanti jaringannya. Sudah rusak, kemudian kita rusakin dengan kondisi yang tinggi, yang tidak sesuai dengan dosis, bukannya jadi sembuh, malah jadi semakin rusak. Hingga jangan yang langsung nembak dari angka 10 menit, 5 menit, 8 menit. Nah, semua itu ada dasarnya, ada perhitungannya.
Sampai situ ada yang mau tanya dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, Desi. Bu, Coba dong yang nanya sambil on cam biar kelihatan wajahnya. jaringan saya kurang bagus, Bu. Nanti putus-putus. Ya, gimana, Des? Mohon maaf, Bu. Untuk terapi US ini punya batasan usia nggak, Bu? Untuk usia sendiri bisa dari balita atau pada bayi bisa sampai ke lansia. Nah, kalau misalnya pada bayi, biasanya untuk kasus-kasus seperti tortikolis. Tahu ya, tortikolis yang bayi wajahnya agak ke samping. Ya, ini akibat dari otot sternonya. Kita bisa memberikan US di otot sterno pada bayi tersebut. Tapi kalau bayi jangan kasih dosis tinggi dan waktunya nggak usah terlalu lama. Oke, jadi hanya sedikit aja. Kita bisa gunakan dosis yang rendah dan waktu yang tidak terlalu lama. Jadi kalau lansia juga bisa, bayi juga bisa. Gitu Desi. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Rafa, Bu.